Jadi di sini aku mau mempresentasikan tentang perilaku konsumen di Janji Jiwa. Dan di sini ada kelompok kami. Yang pertama ada Sinta Triwahyuni, Rahel Jessica, Arya Bimantara, Dias Anggun Tiara, dan Sylvia Rahmawati. Dan di sini ada urutan-urutan dari presentasi kami. Yang pertama ada perilaku konsumen, profil perusahaan, objek perilaku konsumen, hasil data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dan di sini yang pertama aku akan menjelaskan teori tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri yaitu membuat keputusan pembelian ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk. Tentu Anda sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan Anda beli. Konsumen akan melihat dari harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. Kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli merupakan atau termasuk ke dalam perilaku konsumen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan pembelian atau penjualan barang. Profil perusahaan kopi Janji Jiwa. Pendirinya sendiri itu Billy Kurniawan, tempat di ITS Kuningan, didirikan tahun 2018. Menunya sendiri itu ada kopi dan non kopi serta tos atau roti. Harganya mulai dari 15.000 sampai 30.000. Cabang kedainya sendiri itu ada 700 kedai di 50 kota besar di Indonesia. Penghargaan yang pernah diraih dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MORI untuk pertumbuhan kedai kopi tercepat dalam 1 tahun. Di konsep Janji Jiwa yang dinamai Jiwa Group juga menerapkan berbagai strategi untuk memenangkan hati para pencinta kopi di tanah air. Berbagai kampanye digital melalui Instagram melibatkan call dan influencer dibuat. Kolaborasi dengan brand besar seperti kosmetik Benefit untuk merayakan Hari Kartini, serta Sasa Santan untuk mengalihkan coklat atau kopi gula aren dan santan. Ada pula kolaborasi dengan Muhammad Aga, barista yang mewakili Indonesia di kompetisi World Barista Champion 2018. Objek perilaku ada gender, umur, dan juga pekerjaan. Sampel hasil data dari 100 orang. Untuk gender sendiri, laki-laki ada 30 orang, perempuan ada 70 orang. Untuk umur sendiri, dari umur 10 sampai 16 tahun ada 3 orang, umur 17 sampai 25 tahun ada 90 orang, umur 26 sampai 45 tahun ada 6 orang, dan umur di atas 45 tahun ada 1 orang. Dari sampel data yang ada, untuk pekerjaan dari 100 orang, mahasiswa 60 orang, pelajar 11 orang, wira swasta 12 orang, karyawan swasta 11 orang, freelance 60 orang, ibu rumah tangga dan tidak bekerja 4 orang. Untuk hasil data indikator mengunjungi kopi Janji Jiwa, ada 68% yang memilih kadang-kadang, 13% untuk memilih sekali, 16% yang memilih sering, dan 3% untuk memilih belum pernah. Indikator menyediakan pelayanan dan menu yang baik, ada 71% yang memilih setuju, 16% memilih setuju sekali, 13% yang hanya memilih biasa saja. Selanjutnya saya Sinta Triwahyuni, NIM B11 2018 04946 akan melanjutkan penjelasan mengenai bab pembahasan. Di sini ada penawaran berupa potongan harga atau voucher yang dilakukan secara rutin oleh Janji Jiwa berdasarkan kuesioner. 3% dari pengisi kuesioner menjawab tidak setuju, 23% menjawab setuju sekali, 19% menjawab biasa saja, dan 55% menjawab setuju, yang artinya sebagian besar atau lebih dari 50% pengisi kuesioner berpendapat bahwa penawaran atau potongan harga sudah dilakukan secara rutin oleh Janji Jiwa. Selanjutnya ada penilaian mengenai fasilitas yang lengkap, menunjukkan 0% yang menjawab tidak setuju, 13% yang menjawab setuju sekali, 29% yang menjawab biasa saja, dan sisanya sebanyak 58% menjawab setuju, yang artinya sebagian besar sudah menilai bahwa fasilitas yang diberikan oleh Janji Jiwa tergolong lengkap. Di sini ada pertanyaan mengenai apakah menu dengan cita rasa yang baik sudah
disajikan oleh Janji Jiwa. Berdasarkan kuesioner didapatkan data berupa 35% menjawab setuju sekali, 49% menjawab setuju, 16% menjawab biasa saja, dan 0% menjawab tidak setuju, yang artinya sebagian besar pengunjung merasa bahwa cita rasa yang disajikan oleh Janji Jiwa sudah baik. Lalu ada pertanyaan mengenai apakah mereka merekomendasikan kopi Janji Jiwa kepada teman dan keluarga. Berdasarkan pertanyaan tersebut, didapat 3% konsumen menjawab tidak setuju, 29% menjawab setuju sekali, 45% menjawab biasa saja, dan 23% menjawab setuju, yang artinya memang sebagian besar merasa biasa saja atau tidak perlu merekomendasikan kopi Janji Jiwa kepada teman-temannya, karena saya pun merasa kopi Janji Jiwa itu sudah dikenal luas dan orang itu tidak perlu mempertanyakan kualitasnya. Jadi tanpa harus dikenalkan, orang itu akan cenderung tertarik atas penawaran-penawaran yang sudah diberikan oleh Janji Jiwa. Pada pertanyaan apakah mereka selalu ingin mengunjungi kopi Janji Jiwa kembali, 3% menjawab tidak setuju atau tidak ingin mengunjungi kembali, 29% menjawab setuju sekali atau mereka akan kembali lagi kepada Janji Jiwa, 45% menjawab biasa saja, 23% menjawab setuju atau artinya mereka akan berkunjung kembali ke Janji Jiwa. Pertanyaan selanjutnya ada mengenai apakah Janji Jiwa menyediakan tempat yang nyaman. Berdasarkan kuesioner yang disebar mendapatkan data 0% yang menjawab tidak setuju, 32% menjawab sangat setuju atau setuju sekali, 16% menjawab biasa saja, dan 52% menjawab setuju, yang artinya mayoritas pengunjung menilai bahwa Janji Jiwa sudah menyediakan tempat yang nyaman. Selanjutnya pada pertanyaan menu yang ditawarkan sangat menarik selera, dan berdasarkan kuesioner 0% menjawab tidak setuju, 19% menjawab setuju sekali, 16% menjawab biasa saja, dan 65% menjawab setuju, yang artinya menu yang ditawarkan menurut pengunjung sangat menarik selera. Lalu ada pertanyaan mengenai menu yang ditawarkan apakah beragam atau tidak. 0% menjawab tidak setuju, 39% menjawab setuju sekali, 3% menjawab biasa saja, dan 58% menjawab setuju. Lalu ada pertanyaan mengenai apakah desain bangunan sangat mengikuti zaman. Berdasarkan kuesioner didapatkan data bahwa 0% mengatakan tidak setuju, 42% menyatakan setuju sekali, 10% menyatakan biasa saja, dan sisanya sebanyak 48% menyatakan mereka setuju bahwa desain bangunan Janji Jiwa sangat mengikuti zaman. Yang terakhir ada pertanyaan mengenai seberapa puas mereka atau pelanggan dengan produk yang disajikan oleh Janji Jiwa. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar menunjukkan 0% menjawab sangat tidak memuaskan, 23% menjawab puas sekali, dan 3% menjawab tidak memuaskan. Sisanya sebanyak 74% menjawab cukup puas, yang artinya mereka atau kebanyakan pengunjung merasa cukup puas dengan produk yang ditawarkan oleh Janji Jiwa. Implementasi data. Dari hasil data tentang penilaian dari produk dan salah satu tempat di Janji Jiwa Tanah Mas dan Janji Jiwa Kedung Mundu, bahwa konsumen dari Janji Jiwa ini kebanyakan perempuan daripada laki-laki, dan juga mayoritas yang sering menongkrong di kedai Janji Jiwa ini berprofesi sebagai mahasiswa. Fasilitas yang diberikan juga cukup memuaskan, apalagi dengan adanya voucher dan potongan harga sehingga membuat konsumen sangat nyaman. Dengan adanya varian menu yang sangat banyak, membuat konsumen tidak bosan dengan menu yang sudah diberikan di Janji Jiwa. Apalagi dengan citra rasa di setiap produknya yang sangat memuaskan bagi para konsumen, sehingga penilaian konsumen terhadap produk dari Janji Jiwa ini cukup memuaskan. Kesimpulan, produk dan tempat yang diberikan di kedai kopi Janji Jiwa cukup memuaskan para konsumen. Apalagi Janji Jiwa mampu memberikan voucher dan potongan harga sehingga dapat mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Kebanyakan konsumen juga banyak menilai dari segi tempat dan kenyamanan atas fasilitas yang diberikan sudah cukup memuaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
tempat, fasilitas, citra rasa produk, dan potongan harga, semua itu adalah faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang memang kurang baik didengar bagi Anda. Terima kasih.